Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Iza salahal amalu kullu wa idza fasada amalu kullu. Nampaknya judul yang baca lihat di spanduk, judulnya Isra Mi'raj, ya kan? Nah ini nambah bicarakan seketek dulu. Isra Mi'raj kok kita ndak mau ulang tahunan dah. Jadi membaca sirah nabawiyah yang berkaitan dengan Nabi pergi ke langit, menyempurnakan, diberi oleh Allah perintah salat. Jadi ini lagi yang harus kita luruskan. Perintah salat itu turun Nabi Isra Mi'raj. Sedangkan Nabi lah umur 55. Atau tidak salat Nabi selama gara. Nabi itu sudah salat semenjak mudanya, seperti salatnya Nabi Ibrahim, ya kan? Sebab Nabi itu disuruh meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah, katakanlah ya Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, engkau ikutilah cara Ibrahim beragama yang tegak lurus. Wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim itu tidak pernah mempersekutukan Allah. Sampai kawak kini itu nangkadi. Jadi kunci kita Islam ko jangan rusak, jangan mempersekutukan Allah. Kalau lah dipersekutukan Allah tu dosa nanti diampunkan. Hati-hati itu. Kita salat juga, tapi kita mengerjakan khurafat. Kita salat juga, tapi kita percaya dengan tahayul. Tahayul itu contohnya, ya kan? Jangan makan jadi panci lawe harang anak. Itu tahayul. Sebenarnya tuh, ndak jangga bentuknya dalam panci itu makan. Itu untuk penyalin nasi di periuk. Makan tuh di piring. Ya kan? Jalal duduk aja di pintu kanai, suruh balik anak keluar. Ya kan? Sebenarnya kalau duduk di pintu tambah orang lalu. Itu ndak ada jual suruh anak. Asal anak dia pasti keluar. Kecuali mati dalam kandungan baku buat saja induk-induk ndak bisa dikeluar. Kadi operasinya lah mai. Itu di kuburan saya. Ya kan? Jangan membuat rumah maduk ke Gunung Merapi. Cari rumah Perumnas. Dia orang mempertinggalkan tanah. Aku mari maduk saja. Tak apa-apa kan? Ya kan? Itu tahayul. Ini kau merusak akidah. Kaum muslimin, jadi kita tidak mau ulang tahunkan Isra Mi'raj. Membaca sejarah Nabi pai kalangi diundang oleh Allah menerima penyempurnaan perintah salat. Itu sirah nabawiyah namanya. Sejarah
Sebab ulang tahun tak ada dalam Islam. Ibu bapak, ambo diundang menghadiri mengaji, ambo diundang mengaji. Orang nama undang ambo mengaji, konya ulang tahun. Ulang tahun pernikahan emas. Itu namanya dia. Syaratnya tuh kalau suami istriku alhamdulillah masih hidup, tapi lah 50 tahun sudah nikah. Kalau mau 30 sampai 22 tahun 3 bulannya. Nah, jadi tidak sampai 50 tahun. Jadi nan marapulai ko pakai balik. Dia pakai marapulai dulu. Tapi lah babimbiang naik pentas, lututnya merete-rete. Abeko basuruh lo dia anak su menyuai. Bini beliau menyuai laki no menyuai bini no. Ya kan? Lah mangko tangan. Sebab umur lah 87. Ndak batang gol. Jadi ulang tahun bukan membuat kita semakin muda, tapi membuat kita semakin lemah. Jadi apa yang disuruh Nabi? Aktiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Iya kan? Kini awak kan ke pemilu. Ado ditakdirkan de Allah caleg kau meninggal. Kita tidak meminta dah. Besok kau milih hanya meninggal sanyo. Lalu itu saja. Ya kan? Atau dibisi enggaknya. Awak besok kau maha ke pemilu. Jam mati lo ang lo. Ya kan? Alai kenyarangan. Nah, orang hampir mati itu sudah melihat alam akhir. Kalau tidak percaya ibu, orang hampir mati itu, karualah sakunya. Kok makai Sarawak aja nyo. Nyo pedia aja ambil dompet. Larialah bininya. Larian tak kanya jual itu. Karena apa? Kelezatan dunia ini hilang. Dia mabuk dengan menghadapi masalah akhirat. Lebih-lebih orang banyak dosa. Itu yang disuruh adik Nabi memperingati. Banyak-banyaklah engkau mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Bu, sampai engkau sampai kini, kalau ada warga meninggal, masih menggua tabuh orang atau laba umuman jomi. Nah, gitu. Kalau dulu mana, jo tabuh, bunyi tabuhnya tuh tiga-tiga. Ya kan? Tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang ke tempat asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lahaya pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ayah bungo. Barara badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingka bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan saalai badoroh tanah panimbunan tataga mejan nandu manyalo sipud yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tetimbun orang pai. Yo baca ibu ulang malik nanda baca. Begitu kalau orang Islam ini sayang suaminya ke bininya meninggal tu lain namanya membuat pondok-pondok ketek dekat kuburan tu union gak sepakan. Enggak. Ya kan? Dah ada sama. Jadi yang paling sayang jawab siapa? Allah. Ibu-ibu kalau ditanya oleh orang, Bu, ibu mana sayang ke suami ibu juga Allah. Supaya ibu jangan salah menjawabnya. Ibu kecil lebih sayang ke Allah, kok tidak terbukti. Ya kan? Jawabannya bagaimana? Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada suami saya. Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih ke Allah, tidak kurang ke istri. Lain tak ada Pak dong. Sabah masing-masing awak kalau tidak bini tinggal suami, tidak suami tinggal bini.
Kalau Allah hendak nyo tinggal awak dah. Sampai basanda nang gadang tu sampai bagantuang nan tinggi. Sadang lalu awak nyo unian, sadang jago nyo lagi makan, sadang duduk ko nyo lagi istirahat. Lalu nyo tanangan utak ko sehingga kita tertidur. Allah tak pernah meninggalkan kita. Istri akan meninggalkan kita, suami akan meninggalkan kita. Sesayang-sayang orang ke istrinya, Bu. Ya kan? Bisa dibuktikan tak sesayang Allah. Kau ada cerita cik. Ya lalu lah. Kurang-kurang lalu embo dari Solo tu. Datang embo kemari. Tu awak lalu nengah gaji lewat terhati kan. Ya lalu lah. Ibu bapak. Ada dulu sekolah kejuruan. Kalau sekolah ekonomi itu dulu SMEP. Dan menengah atasnya SMEA. Kalau kini kan SMK namanya lek. Jadi ada seseorang sesudahnya sekolah di sekolah ekonomi kok kuliah di Fekon. Yunan. Utaknya hebat. Jadi nilainya cum laude. Dicari nilainya di orang BI. Ikan semuanya sarjana ekonomi akuntansi. Masuk kerja di BI tanpa melamar. Itu kalau orang pintar. Setelah 10 tahun kerjanya, ada loh orang kampungnya masuk di BI itu. Tapi tidak dia apa di Makassar. Di Makassar itu kedua-duanya. Di mana sekolah? Sinan. Di mana kuliah? Sinan. Oh berarti kau dia kelas dia mbok. Iya. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Cintanya cinta lokasi namanya. Walaupun lama di Makassar ditakdirkan dapat bini di kampung. Tapi kebetulan bininya kerja di sini. Beberapa tahun kemudian tidak boleh di bank ini bekerja berdua lagi. Harus uang tulak cik. Tapi nan suaminya kolah senior, lah kepala. Iya kan? Itu nanti uang tulak itu istrinya. Tapi nyodek lah banyak piti mungkin kau itu saya bapak kecilnya ke direktur. Keduanya saya kami di uang tulak. Biarlah kami pulang kampung bawa sahur aja. Saat itu tahun 80-an dapat uang tulak 3 miliar tu kadang. Kalau kini nak sadar untuk biaya kampanye itu. Bapak itu. Ya kan? Tak sadar. Kampanye presiden tak kampanye Pak Aryadi. Tak sadar. Ya kan? Bawa sahur lahnya di rumah. Tapi Allah berkehendak lain. Sakit istrinya kok. Dia tak punya anak. Sakitnya kanker payudara. Lah sampai stadium 4. Sudah menjalar urat-urat kanker itu ke seluruh pembuluh darah dan saraf-saraf halus di otak. Tapi nyo setia merawat istri. Susu itulah busut. Bakemo. Ya kan? Dah. Kok mati dan dah. Walaupun awak tak beranak, jangan capek lah udah begini tak. Bangun kau cerita katanya ke suaminya, Bu. Orang jantan kau banyak, lebih-lebih anak muda. 2 hari bini sudah mati, sudah bini lihat. Itu perangai orang jantan. Ada yang tak lah gaik kau mahu. Kau mau sampai 10 agak lah bini dan. Ndak itu nantakana dia udah ada dia sakit kita ubek luku kita taweh damam kita tawa memohon kita ke Allah mudahan adinda sembuh kembali. Tapi dipancuang talang katura diambil ke samang dadih labihnya ke kayu tundo lah singkek pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat angok babalik kenan punya meninggal juga istrinya ini. Lah meninggal kali di kuburan. Setiap paginya menyiram kubur lah sampai rumput tinggi sekira. Kalau baratuk. Lu siramnya tarwi. Iya kan? Aku cek tetangga. Ne sayang napak kau ke bini no. Lah tinggi rumput siram no jo. Orang tak tahu dah. Kira no berjanji jo bini no.
Kalau lah 3 jangka rumput ku tumbuh dari kubur ada apa ini lah udah leh. Antu ku siram no tarui. Supaya nak capek rumput. Jadi jam picayo na ibu ke suami ibunya sayang. Nampal yang sayang Allah. Untuk Allah itulah kita patuh. Maka kita baca sejarah Nabi sekarang. Untuk ibu-ibu dulu. Siapa istri Nabi ketika beliau akan Isra Mi'raj itu? Ibu Khadijah. Allah begininya jelek. Itu bedanya je Muhammad nang gini. Nabi Muhammad tulah mati Ibu Khadijah barunya begini balik. Kalau Muhammad nang gini ada bini jelek. Lah mati Bu Khadijah, beliau sangat apa namanya sok. Karena tidak ada Khadijah nang kini meniru itu. Apa kata Ibu Khadijah ini? Ya Rasulullah. Jadi semua hartanya disumbangkan untuk memajukan Islam. Kalau butuh jambatan ke suatu daerah, suamiku, junjunganku, tidak ada tabungan saya lagi akan diambil. Galilah tulang belulang saya untuk tulang jambatan itu. Apa itu Ibu Khadijah? Ya? Kalau Khadijah yang gini, piti lakinya, sini Nabi nya. Ya kan? Itu di Padang nak sikor. Kalau orang pe angke ganam parusi santiang menarawang, santiang menjai, santiang mengalih dia awako kumia. Ya kan? Jadi bak awo jo tabiang nanya suaminya. Si muncak mati tarambau kaladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Ya kan? Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Orang pe angke nan paling tapik. Ngebantu suaminya. Ya kan? Turang kapau je. Jadi camek lakinya nyom ngalih nasi kapau. Ya kan? Ini. Ya betul enaknya. Ya kan? Bapak Ibu kaum muslimin, Ibu Khadijah tunan meninggal. Inilah yang melatar belakangi Nabi itu untuk bayi Mi'raj. Alulama Ibu Khadijah meninggal paman beliau Abu Talib yang telah banyak secara tidak langsung membantu Islam, tapi nyo ndak mau masuk Islam. Biang kata buat gantiang keputui rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Ketika dia payah sakratul maut, apa kata Nabi? Paman sudah banyak membantu Islam. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat paman, agar paman diterima oleh Allah sebagai muslim yang baik. Karena paman sudah banyak membantu saya. Nyopagui Nabi di Abu Talib. Saya sayang sekali padamu nak. Tapi untuk membaca itu jangan saya disuruh lagi. Lebih baik saya memikul dunia ini dan segala isinya daripada membaca itu. Menangis Nabi ya Bapak. Nabi menangis itu turun ayat maingian. Apa bunyi ayat itu? Innaka la tahdi man ahbabta. Surah Al-Qasas. Engkau tidak akan bisa Muhammad memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ya kan? Jadi kalau ada di sana awak bu, ndak mau semayang, ndak mau puasa, pakwa, pak judi online. Parangnya tu urut saya. Indak tobat no kamalaki mati do. Itu ndak usah divisi la ilaha illallah. Kalau pakwa no pak sedang payah tu pak bawa segera tekoa kan tu. Insyaallah mati na itu. Sebab itu nano caliak tiap hari. Ndak usah kita bisian la ilaha. Tapi kalau orang nan hadir di masjid gini gua. Lai hadir awaknya sakratul maut kok nama nang kadahulu. Menurut ibu mana nang kadahulu ambo je ibu. Kalau indah ambo kemudian ibu dahulu.
Kena ibu dulu ambo kemudian. Tapi itu kita tidak tahu ya. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan. Jadi semenjak mati Ibu Khadijah, meninggal Abu Talib, itu Nabi Rasul wana. Acuk beliau duduk mendoa di masjid. Suatu saat sesudah salat Isya, ibu-ibu dan bapak-bapak, beliau sedang berkhalawat kepada Allah untuk menghilangkan sedih ini. Sebab ijo ndak basagala lurah ndak babatu kebasilan tehangan orang kafir. Walaupun Nabi ndak bersandar kepada alam, beliau bersandar kepada Allah. Sepil lahiriahnya itulah. Nah namanya manusia pasti rusuh. Ambo muju le diundang mengaji ya jamaah rami ke mabo. Kok di rumah sembo gua sekali-sekali anak ndak ada di rumah. Ambo ndak mengaji. Duduk ambo sedang makan. Amain dia saya betul. Bah tabayang juga lah. Bini ambo tu rancak. Nah, jadi sedang Nabi mendoa tu tiba Jibril. Muhammad, saya diperintah oleh Allah menemani engkau. Kemana? Kita perjalanan ini kita bagi dua oleh Allah ditentukan. Pertama namanya Asra, yang kedua namanya Mi'raj. Ya kan? Tapi kita menulis di spanduk Isra. Apa bedanya Asra dengan Isra? Ibu-ibu dan sekolah di tarbiyah dan sekolah di ini apa sih? Pasti tahu. Asra apa artinya? Memperjalankan. Isra berjalan sendiri. Dan naik itu Mi'raj. Kalau ambo berjalan kaki dari Solo, tadi malam sudah mengaji jam 11. Allah ketiba dikit tinggi pagi. Nah, tapi diperjalankan di Allah dengan mobil, ya kan? Itu makanya namanya Asra. Subhanalladzi asra. Kenapa dimulai dengan subhanalladzi? Agar kita percaya. Sebab kalau dengan otak kita tidak akan percaya. Kenapa? Perjalanan dari Makkah ke Madinah saja, kendaraannya kuda, orang dahulu berjualan, itu 6 bulan pulang balik. Sekarang Nabi berangkat sudah salat Isya, sampai ke langit yang ketujuh, ke Raf-Raf, Mustawa, balik sebelum subuh masuk. Kok nak masuk akal? Maka Allah memuji dirinya. Subhanalladzi. Untuk memantapkan kita itu Pak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan Jibril dan Muhammad yang berjalan sendiri. Tapi Allah Mulang cerita nalah do di YouTube lain apa? Suatu hari bacurito lah ke pindiang ke kudo. Do yondiang. Akabat adalah pulang lo dari Jakarta. Dari Angke, kalau sampai dengan ke Jakarta, lati bola balik. Kudo kan tak pandai mengeleng. Calilah ibu kudo, itu sah. Lalu kali kudo kusia makan, ya kan? Hanya sagu bacancang terdapat, manggu itu. 5 penumpang barek nyoelo je bendi itu. Nama ngumpul pitis ya. Kusia, le nyo bagi je kudo. Mancaliak si kudo tu ndak bisa pitis tu. Di mana Ustaz tahu? Mana tutui di kusia matu kudo tu. Supaya jangan nampak di kudo ke penumpang bagi pitis. Bu, nan kusia ke di rumah tangga saya. Ibu, ikut bapakku kudo ke mah. Inyo nan ke sawah, inyo nan jadi sopir oto siang malam memutastir. Apitih nan mengumpul ibu. Ya kan? Tapi ibu sayanglah ke kudo. Sekali-sekali dia kira menisalabah. Ya kan? Jangan sagu bacancang saya. Bueknya gula tunjang, kau ndak tak buek mintaan ke orang kapau. Ndak kolesterol tu Ustaz. Kalau inyo ndak membayi ndak kolesterolnya tu. Ya kan? Itu. Jadi awak kudo ke nyoba. Termasuk Ustaz Pak apa?
Cuma dia mau kursi kan tak ada. Kudo kalau jalan surau. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi anak kecek kudo, kanya lain manggu aja. Yolah kadang otak ke Pindiang. Badan nang kencang lari dan tak sampai dan ke Jakarta. Ikut no merangkak sedari kasur ke kasur, dari papan ke papan sampai lo ke Jakarta. Ndak tabayang di kudo kero, baso ke Pindiang ko, pai ke Jakarta, pindah jo kasur orang pindah. Lo kan cukup nyalek di kasur tu, di bantah, di papan. Jadi orang ko ndak dapat kerajo sinan, balik lo pulang, nyoba lo kasur ko balik, atau lah tiba lo ke Pindiang ko dan bengkel. Jadi kalau ada orang Islam ndak percaya jo peristiwa Mi'raj, Isra, mangko isi kepalanya sama jo kudo. Ndak nyewaco saja dari pangka Subhanal Allah yang maha suci lah yang melakukan perjalanan itu. Ya. Orang kan setambah lama ilmu ku kan bertambah berkembang, namanya dinamis. Jibril nan mengawani Nabi itu dari nur. Muhammad nan barangke tubuhnya dari materi, tanah. Nur dari energi. Kecepatan energi cahaya itu 3.330 km per detik. Jadi lampu aku gini Pak, kalau di padaman dipudui baso-basono, dipudui sadono, atau diduian balik. Kecepatannya menerangi ruangan itu ndak bansuan suara, langsung diduian tarang sekali. Itu kecepatan cahaya. Apalagi malaikat Jibril, dia nur ilahi, bukan nur cahaya lampu. Kalau Nabi yang bertubuh materi ikut terbang bersama Jibril dengan kecepatan itu, maka tubuh Nabi itu akan hancur menjadi atom-atomik yang halus, tidak akan ada bekasnya lagi. Untuk mempercayai itu, baik malam apa cari motor Harley Davidson doa, ya kan, larian sabi-abi kilometer jamba baju, ngangon muncul, pasti cabik tubuh apa tu dia ingin, ya kan? Jadi bagaimana Allah yang maha kuasa mengubah tubuh Nabi itu dari materi menjadi energi. Jadi ahli energi itu siapa? Jibril, dia makhluk energi. Kapan dia merubah tubuh Nabi itu jadi energi? Iya kan? Ini sekadar ilmu pengetahuan dan sawananya wallahu a'lam. Itu mengkomalam di mana? Di semua zam. Ini kan? Abang mengkomalam. Ternyata sudah diuji orang di labor. Materi diubah jadi energi, tapi karena cahaya mataharinya gagal. Jadi harus ditempel nan kalam. Kita kaji cek Laila. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj malam. Bangko pulang sabalun subuh. Kalau pulang Nabi serupa waktu duha kini gua jatuhnya dari langit. Karena energi karena matahari nya berubah jadi materi balik. Maka sabalun subuh lah tiba di Makkah balik. Tapi kau tak mutlak kita percaya ke bu? Kau teori orang menambah nan lah banyak selidiki je ilmu pengetahuan. Nan nyo lakukan eksperimen tu energi biasa dak tubuh Nabi. Ya kan? Tapi jawabannya yang paling benar itu wallahu a'lam. Allah ku meliputi alam semesta saja ndak ada nan tak mungkin. Ya kan? Tak mungkin. Ibu-ibu ketika mengandung kan dari setetes mani nan keluar dari tulang sulbi suami, bacampur jo indung telur nan keluar dari tulang dado ibu. Ada ibu menolong-nolong pekerjaan tu selama ibu mengandung? Tidak ada kan? Tapi air tadi berubah jadi orang. Siapa yang melakukan itu? Tapi tampaknya ada spesial. Fi zulumatin salas.
dalam rahim yang 3 lapis gelap. Nggak tarang rahim itu sudah gelap. 3 lapis. Iya kan? Berapa di sana diproses? 9 bulan 10 hari. Kalimatnya tetap kun fayakun. Tapi berproses 9 bulan 10 hari. Kalau orang mengandung kun fayakunnya, kun kecil Allah, tak sekali ado, nikah orang sanyo tu bergaulnya suami istri. Tulan suami anak pagi. Bom pengedang. Ya benar. Sanyo nikah orang anak sepagi. Jadi proses ibu-ibu menghamilkan anak dengan kalimat Allah kun fayakun itu 9 bulan 10 ya. Tak sudah tu alai. Dan diperjalankan Allah tu tidak sembarang orang, tidak Ristawardi, tidak Sultan Abdul Aziz, tidak ayah beliau angku muda dulu. Kamu mengaji, kamu saji pasir teh. Tu masih duit yang kudo. Bapa tu je dia ada sebegini. Ambo lun sagapuk tu leh. Akini masopok je anak ni gapuk na ustaz. Ambo jawab je pantun. Sekolah ke Parabe beli baris ke Siraku. Biarlah kaji kurang dapat asal badan lai gapuk je. Iko kaji nak dapat wak kurui lah. Aduh kali rugi. Itu gunanya untuk penjagaan ibu lalu. Kau berdua di muka ambo lalu nak jurang angin cik mana. Oh matonya nengetai. Mungkin turunan Cina mungkin. Kita lanjut. Lain tak layu anak ibu bersimpu. Ambo dek lay baju entai kau mah. Iya kan? Ibu dek bersimpu. Kita taruhan. Ya kan? Jadi yang diperjalankan oleh Allah itu tidak sembarang orang. Siapa? Nabi. Nabi itu langkuk sifatnya pertama siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatanah. Imannya luar biasa. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi tidak sembarang orang, tidak Nabi Adam, tidak Nabi Isa. Kan Nabi sudah juga. Tapi yang dipilih untuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi abdihi. Ya kan subhanalladzi asra bi'ab lailam minal masjidil haram. Koleh. Minal masjidil haram ilal. Jadi perjalanan tu Pak, mangko indah gagal, mangko lancar. Perjalanan Nabi itu ndak minal lapau ilal lapau. Ya kan? Minal masjid. Jadi supaya itu awak ko tentram, hati awak senang. Jangan lupa dimatingga dari musajika. Amboi ko saja bujang ketek, itulah disuruh tinggal di Allah dekat musajik. Sehingga ambo ndak tiba imam nantu. Ambo tanya-tanya ayat nanya apal tu adi uki putu itu ambo jalan kerajo. Ndak tiba nya sesango ambo beraja jadi imam. Karena tinggal dekat pindah ke Perumtang. Perumtang tu Ustaz, perumahan Barutang. Kalau kini lah berubah nya dia labi utang go Perumnas namanya perumahan lalu nas. Jadi asal utangnya ibu baru jadi namanya Perumnas. Perumtang. Dapat lo rumah dake musaji. Ditakdirkan lo di Allah perjalanan ambo dari masjid ke masjid. Nah, sudah minal masjid ilal masjid alai. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu pondasinya jelek. Perjalanan tu derajat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke langit baraknahu. Tiba di rumah sakit lah disteril. Sabalun dokter melakukan operasi alat-alat tu diabui jua yange 2 jam tu. Guntiang agak tu alat operasi tu. Pisau diabui jua yange supaya ndak ada kumannya. Baru di operasi orang sakit. Itu contohnya.
Jadi perjalanan Nabi itu lah disteril di Allah. Gondorowo, pocong, antu balau, panjadian, babi ngepet, ya kan alay, setan kepuo, bujang hitam, ya kan, setan karakata, Gondorowo, tidak bisa mengganggu karena lah diberkahi oleh ikon yang diucapkan ketika awak kama mulai acara. Makanya mohon jangan lupa menjawab. Orang ke mulai acara ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan kita selamat, didoakan kita dapat rahmat, didoakan kita dapat berkah. Perjalanan Nabi tadi baraknahu. Jangan lupa kalau orang memulai acara jo salam sarantak menyawe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi timba balik awak selamat. Kalau kita sudah selamat dan dapat rahmat, dapat berkah, itu apa saja musibah yang datang, mental kita kuat. Karena kita punya orang yang melimpahkan rahmat itu bukan manusia, tapi Allah. Yang memberi berkah Allah. Dia barak kayu awak bupak tinggi pangkai awak kayu gadang balimpah arato. Tapi kalau rahmat, berkah dan selamat dicabut Allah, kita akan merana dalam hidup ini. Sama jua yang betalu dalam padi, mati kelaparan, itik baranang dalam air, mati kehausan. Benar kata Nabi, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalbi. Tiadalah dinamakan kaya lantaran banyak harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Jadi hati kini yang ditata dengan kalau hati awak kayo seketik na pitih dawa. Ya kan? Nah ini dia. Itu pembelajarannya. Penutup ayat itu Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah yang maha suci tadi, kan maha suci pangkanya, Allah yang maha suci itu siapa? Innahu huwas sami'ul basir. Dia itu sangat mengetahui dan sangat mendengar. Tidak ada pakak, tidak ada tuli, tidak ada buta ketara, tidak ada lalu. Nah, jadi kita umat Islam harus percaya menerima peristiwa itu dengan iman. Nah, akhirnya masuk ke mi'raj lah. Mau tambah seketik lain apa? Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan langit dari Masjidil Aqsa. Amo keloan seketik tu mangko harus kita membantu Palestina. Sakurang-kurangnya ndak bisa jo pitih jo doa. Allahumma ansuril ikhwaninal musliminal mujahidin fi Palestin. Sekurang-kurangnya doa itu. Kenapa? Karena Palestina, Masjid Aqsa, tempat take off-nya Rasulullah naik ke langit. Tidak di Yordania, tidak di Dubai, tidak di Emirat Arab, tapi di Palestina. Take off, later take off. Itu bahasa Yaman. Naik, namanya Mi'raj. Itu perjalanan langit. Atibolah Nabi di Sidratul Muntaha. Kita longkang sih kalau dikaji langit dan tujuh itu apapun yang dicari Nabi. Abi hari beko dan kepailo irik ke Sungai Puah aja lain. Kan? Diletak sa Nabi lah tiba di langit nan ketujuh. Tapi ada cik nang kedisambi. Ibu kalau naik pesawat, lah naik pesawat tu, nampak tak sadono di bawah. Kalau jalan awak ditiku di jalan dari oto, tak nampak tambak udang tu dah. Tapi kalau jo pesawat awak naik, sagalonya nampak di bawah. Mangkonyo Nabi naik ke langit itu, inyo langsung basimpuh, tafakur, langsung memuji Allah. Karena apa saja nan di bawah tu nampak sadono. Jadi semakin tinggi kita naik, semakin nampak isi di bawah. Contohnya naik pesawat.
Jadi Nabi di langit yang ketujuh itu apa ibu? Sagalo isi langit yang kelima, yang keenam, yang keempat, ke bawah sadonya nampak dia dari atas. Yang belum pernah diperlihatkan kepada Nabi lain. Maka saat itu beliau bersempuh, beliau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Layak donan untuk awak itu doh. Indah untuk Allah. Penghormatan, kebaikan, berkah semuanya milik engkau ya Allah. Begitu Nabi itu. Kutiko di bawah Isra tadi, Nabi menyebut, Allah menyebut bi'abdihi, budaknya. Tapi ketika Nabi bersimpuh, diubah di Allah ucapannya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tak mau Nabi menyebut budak, Allah menyebut budak. Dia sabu yang pangkainya di Allah. Selamat engkau wahai na. Jadi nabi-nabi nalah mati di atas langit tu selamat saja. Di bawah Nabi budak Allah, di atas gelarnya disebutkan oleh Nabi, ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Iku hadiah untuk engkau Muhammad, rahmat Allah dan berkahnya. Itu kan bak kecil orang Basilek ganggang sapadi itu. Ganggang sapadi itu takana di Nabi. Dia ndak amuh selamat surang. Ndak ada yang selamat do ya Allah. Maka beliau menjawab, nyo pikir orang pengkek ku sadonya. Orang basuh, orang Islam di dunia. Apa jawab Nabi? Assalamu alaina. Alaina tu tahu ndak apa ibu? Tahu. Wa ala ibadillahis. Ambo heran orang ndak mau sembahyang sampai gini. Itu dialog antara kita dengan Allah. At-tahiyatu kejawab assalamualaikum kejawab. Awak jawab balik assalamualaikum. Itu kalimat yang kita ulang di salat wajib 17 kali. Ya kan? Orang tak sembahyang mereka ruginya. Jadi pitaru ala kalaki bu nantak sembahyang sama juga bawa jo kandi awak jo. Kalau ada jo suami nantak sembahyang sampai lah kayaknya. Kalau ada anak ujungnya anak gadis hingian. Tapi ada ujungnya lagi sudah alaina kecil Nabi lah. Wa ala ibadillahis. Maka kita kalau ingin selamat sama je Nabi, beramal saleh lah tiap hari. Ibu lah bersedekah saya bagi. Kalau ada masjid kau nyalataan mah infak tu kotanya. Jadi asal masuk ke masjid jangan galak ke kota tu. Nak isinya. Masuk ke masjid karuat saku isi tu. Kalau mau saja bolok. Sejauh dalam pembangunan gini. Nah, itulah kaum muslimin kaji pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.